Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hendaknya kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita renungi betapa cepatnya dunia ini berlalu. Mari kita terus bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan terlebih adalah nikmatul imani wal Islam, ya, nikmat kesehatan dan nikmat kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita juga mengucapkan salawat dan salam ya untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan yang dilalui oleh seorang hamba, oleh seorang insan, sejatinya adalah mendekatkan diri kepada ajal dan mendekatkan diri kepada negeri akhirat. Kita sudah memahami dan bolak-balik mungkin sudah disampaikan oleh para khatib bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaliknya, orang yang terburuk adalah orang yang panjang umurnya namun umurnya digunakan untuk keburukan, namun umurnya digunakan untuk kemaksiatan. Na'udzubillah. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu selalu ada di antara dua perkara. Entah itu dapat pahala atas ketaatan dan kebaikan, atau dia akan mendapatkan siksa atas keburukan dan kemaksiatannya. Dan hal itu berlangsung terus-menerus sampai ajal menjemputnya. Artinya kita hidup berada di antara ketaatan dan kemaksiatan. Ya, namun ikhwas kalian, kita harus memahami bahwa kematian begitu dekat. Setiap yang datang ya pasti akan mendapati kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa besok ya, menurut kalender masuk tanggal 1 Muharram. Berarti kita sudah meninggalkan tahun 1446 Hijriah dan kita akan memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Artinya umur kita bukan semakin bertambah hakikatnya, tapi umur kita semakin berkurang. Kita tidak mengetahui apakah tahun ini kita masih diberi umur, ya, ataukah tahun ini kita menjadi akhir dari kehidupan kita. Maka masing-masing dari kita hendaknya mengintrospeksi diri kita, ya, apakah yang sudah kita kerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang itu adalah kebaikan dan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya kita memuji Allah, bersyukur kepadanya, dan kita iringi itu semua dengan kebaikan yang lainnya. Kita iringi dengan ditambah ketaatannya kepada Allah.
Tapi di sisi lain, kalau kita melalui tahun yang sebelumnya dengan banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, banyaknya keburukan yang kita lakukan, mari ya kita berhenti dari hal tersebut, kita bertobat kepada Allah, kita perbaiki sisa umur kita sebelum terlambat. Seorang ulama bernama Maimun bin Mihran berkata, la khaira fil hayati illa lita'ibin aw rajulin ya'malu fid darajat. Kata beliau, tidak ada kebaikan dalam kehidupan ini kecuali bagi orang yang bertobat atau seseorang yang beramal soleh untuk meningkatkan derajatnya. Apa yang dimaksud dari kalimat ini? Maksudnya adalah orang yang bertobat dari kesalahannya, maka dia terhapus dengan tobat. Ya. Dan orang yang beramal berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Dan orang selain keduanya adalah orang yang merugi. Kita bisa melihat hal ini senada dengan surat Al-Asr ayat 1-3 ketika Allah mengatakan wal asri, demi masa, demi umur kita. Innal insana lafi husrin, seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Tidak ada yang untung di situ. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali 4 hal yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, yaitu bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan umur kita, bahwa setiap insan pasti merugi. Ya, kita tahu bahwa umur ini yang kita rasakan saat ini adalah nikmat yang terbesar atau nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Kalau itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka itulah kebaikan. Tapi kalau itu digunakan untuk sebaliknya, maka itu adalah sebuah kerugian. Kemudian Allah mengatakan manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya, bahwa benar-benar dalam kerugian di sini, tentunya rugi itu adalah lawan dari keberuntungan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, orang yang memiliki keimanan, yaitu orang-orang yang merupakan orang yang beruntung. Kata Syekh As-Sa'di, yang dimaksud beriman ini adalah beriman kepada Allah, beriman kepada perintah-perintahnya, beriman kepada yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini bisa terrealisasi dengan ilmu. Karena kita tidak mungkin mengetahui mana perintah dan mana larangan kecuali dengan kita belajar ilmu agama. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya sering kita sampaikan sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu, dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib itu berarti apa? Kalau ditinggalkan dia berdosa, kalau dilaksanakan dia akan mendapatkan pahala. Nah, dan keimanan itu masuk dalam perkataan, perbuatan, dan juga amalan hati. Maka yang namanya beriman itu tidak cukup hanya di lisan, ya, tapi tidak dilakukan dengan anggota badan. Tidak cukup hanya di hati, tapi tidak diucapkan dengan lisan, tidak. Tapi yang namanya keimanan itu mencakup 3 hal. Beriman, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Tidak cukup seseorang dalam hatinya saya beriman, tapi lisannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah misalnya. Hal ini sebagaimana orang-orang musyrik. Mereka itu meyakini bahwa ajaran Rasulullah itu benar, tapi mereka tidak mau mengucapkannya dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tidak cukup juga hanya diucapkan dengan lisan, tapi hatinya tidak mau beriman. Ini seperti orang-orang munafik, ikhwah. Orang-orang munafik itu lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perlu adanya pengamalan dalam anggota tubuh kita, yaitu dengan melaksanakan amal soleh. Makanya orang yang tidak merugi yang kedua adalah orang yang senantiasa beramal soleh. Apa itu amal soleh? Adalah amal yang tentunya memiliki syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dan syarat yang kedua adalah ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tanpa dua syarat ini maka amal tersebut tidak disebut dengan amal soleh. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, amal soleh ini menduduki porsi penting kita. Kalau kita ingin menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga, maka syaratnya beriman dan beramal soleh. Bukan hanya sekedar beriman, tapi tidak mau melaksanakan sholat misalnya, tapi tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Tentu ini ya adalah orang-orang yang menginginkan surga tapi tidak menempuh jalannya. Kemudian orang yang beriman atau orang yang beruntung yang ketiga adalah orang yang saling menasehati di dalam kebenaran. Ya, ketika ada orang-orang yang melakukan kesalahan, mereka memberikan nasihat, mereka beramar ma'ruf, mereka nahi munkar, mereka memotivasi dan mendorong untuk melakukan amal soleh. Karena bisa jadi manusia itu perlu yang namanya nasihat, perlu diingatkan. Kata Nabi SAW, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan karena keimanan atau ya mengingatkan itu akan beriman atau bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu sejatinya banyak melakukan kesalahan. Nabi mengatakan setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Maka caranya ya tentunya kita perlu nasihat, kita perlu hadir di majelis ilmu, kita perlu diingatkan. Ya, kalau tidak diingatkan, mungkin kita akan terus terjerumus di dalam kesalahan. Kemudian, yang keempat adalah senantiasa menasehati dalam kesabaran. Tentunya, ya orang yang menasehati perlu untuk juga menasehati dalam kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dari bermaksiat, juga sabar ketika menerima takdir. Artinya, ikhwas sekalian, ya kita butuh sabar. Ya, orang yang sabar itulah orang-orang yang penuh dengan pahala. Dan kesabaran itu ada dalam ketaatan kepada Allah. Karena orang melakukan ketaatan itu ya perlu untuk sabar. Ya, kemudian sabar dari bermaksiat. Jangan sampai ada orang mengajak kita kepada kemaksiatan, lalu kita tidak bersabar dan terjerumus di dalamnya. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah kita bersabar di dalam takdir-takdir Allah, baik yang menyenangkan maupun takdir yang menyakitkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu ya 4 orang atau 4 golongan yang tidak akan merugi. 2 hal pertama, al-iman dan amal soleh adalah untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua hal berikutnya adalah untuk menyempurnakan orang lain. Kita tahu iman dan amal soleh agar kita lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Kemudian menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah untuk memperbaiki manusia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia menggapai kesempurnaan ketika dia melakukan 4 hal ini. Itulah manusia yang selamat dari kerugian dan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada refleksi kita di akhir tahun. Ya, sebagian ulama mengatakan kana siddiqun yastahyawna minallahi ayyakunul yawma ala misli halihim bil ams. Ini sebuah kalimat yang indah. Dulu orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur keimanannya akan merasa malu kepada Allah ya jika keadaan mereka hari ini sama dengan keadaannya yang kemarin. Artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ini menunjukkan bahwa para ulama, ya para salaf selalu ingin menambah amal soleh setiap hari. Selalu ingin memperbaiki dirinya setiap hari. Mereka malu kepada Allah jika hari-hari yang dilalui sama saja dengan sebelumnya. Jika hari-hari yang dilalui tidak menambah kebaikannya, mereka menganggap hal itu adalah sebagai bentuk kerugian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kata Nabi, ya Allah jadikanlah kehidupan ini menjadikan nilai tambah ya bagi diriku dalam melakukan kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali dia menyesal. Dia diliputi penyesalan.
Qalu, para sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, apa yang menjadi penyesalan mereka? Kata Nabi, in kana muhsinan nadima alla yakuna isdada, wa in kana musian nadima alla yakuna naza'a. Ya, kata Nabi penyesalannya, kalau dia orang baik, dia menyesal kenapa tidak menambah kebaikannya. Adapun sebaliknya, kalau dia orang yang jahat, orang yang buruk, maka dia menyesal kenapa dia tidak melepaskan kejahatannya dan keburukannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menunjukkan bahwasanya manusia itu akan menyesal nanti. Kalau kita menjadi orang yang baik berarti menyesal kenapa tidak ditambah kebaikannya. Dan orang-orang yang buruk menyesal kenapa tidak berhenti dari keburukannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya banyak orang yang menyesal kelak di akhirat, tentunya penyesalannya masing-masing berbeda-beda. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami, amal itu tergantung pada akhirnya. Mari kita memperbaiki sisa umur kita, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi kalau kita masih terus berbuat buruk di sisa umur kita, masih terus berbuat maksiat di sisa umur kita, maka kita akan disiksa dengan dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan tersisa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga kita menjadi hamba-hamba yang terus memanfaatkan sisa umur kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah memberikan umur yang panjang tapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling panjang umurnya di dunia dari kalangan orang-orang yang mewah hidupnya, tapi dia tidak melakukan ketaatan, tapi dia gemar bermaksiat. Lalu mereka dicelupkan ke dalam neraka 1 kali celupan saja. Na'udzubillah. 1 kali celupan saja. Setelah itu mereka diangkat dan ditanya, apakah kamu pernah melihat kebaikan di dunia? Apakah kamu pernah merasakan nikmat di dunia? Mereka sekonyong-konyong akan menjawab, tidak ya Allah. Dia lupa semua nikmat yang pernah dirasakan pada dunia ini. Dan berlalu hilang pada saat celupan pertama di neraka. Mereka adalah orang-orang yang diberi umur oleh Allah panjang, namun menyia-nyiakan nikmat tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang tersebut. Jadilah kita manfaatkan umur ini dengan baik, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang insya Allah berkah, yang insya Allah bermanfaat, yang insya Allah akan mendapatkan surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat sebagai refleksi kita menjelang awal tahun baru Hijriyah. Ya, mari kita refleksikan agar tahun depan lebih baik dari sisi ketaatan kita kepada Allah, dari sisi ketaatan kita dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai tahun depan kita menjadi hamba-hamba yang sama dengan tahun lalu atau bahkan lebih buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.